Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami inti dari kesuksesan merek-merek penantang baru nih. Oke, Fokus mereka yang bisa dibilang luar biasa pada pelanggan. Sumber kita kali ini buku Billion Dollar Brand Club. Dan kita akan fokus banget kupas ide dari bab 7, judulnya Eyes on the Customers. menarik. Eyes on the customers. Iya, misi kita mengungkap gimana sih hubungan langsung dan pemanfaatan data pelanggan itu bisa jadi kayak senjata rahasia mereka gitu. Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Tentu. Dan yang krusial di sini, seperti yang ditekankan di buku itu ya, fokus pada pelanggan ini tuh bukan cuma pemanis bibir loh. Bukan sekedar slogan gitu ya? Bukan. Ini inti strategi bisnis mereka. Ini yang memungkinkan mereka, menggoyang dominasi pemain lama yang udah mapan. Mereka itu benar-benar membangun bisnis di sekitar pelanggan. Oh, oke. Bukan cuma jualan ke pelanggan. Tepat, itu bedanya. Mari kita lihat contoh pertama deh, diapers.com. Mereka ini sadar banget ya kekuatan pemasaran dari mulut ke mulut, apalagi di era digital. Iya, word of mouth digital itu kuat banget. Sumber kita kan mencatat tuh, sekitar 10% pelanggan mereka datang dari referensi. Coba bayangin, satu pelanggan setia bisa jadi agen pemasaran. Bisa bawa ribuan pelanggan baru ya? Iya, tapi yang lebih cerdas lagi, mereka pakai data kode pos. Oh ya, gimana tuh pakainya? Bukan cuma buat nargeting iklan biasa, tapi kayak memetakan gitu loh, di mana sih calon pelanggan potensial dengan profil serupa mungkin ngumpul. Jadi lebih presisi ya? Iya, jadi ini bukan sekedar demografi umum aja kan berarti? Tepat sekali. Nah, ini dia kekuatan data langsung yang jadi tema utama di bab 7 itu. Bukan cuma tahu siapa secara demografi kasar. Tapi lebih dalam lagi ya. Betul. Tapi tahu apa sih yang mereka mau, gimana mereka interaksi, kapan kira-kira mereka butuh sesuatu. Tiap klik, tiap pencarian, itu jadi masukan berharga. Wah, detail banget ya. Iya, ini memungkinkan respon yang super cepat. Bisa buat perbaiki produk, layanan, bahkan mungkin prediksi kebutuhan. Beda jauh lah sama merek tradisional. Yang biasanya ada jarak gitu ya, lewat distributor retail. Nah, itu dia. Mereka terpisah dari pelanggan akhir oleh lapisan-lapisan itu. Mereka dapatnya data penjualan agregat, tapi kehilangan konteks kenapa orang beli. Ah, iya. Nggak tahu alasannya ya. Makanya ini pergeseran fundamental. Dari sekedar transaksi produk, jadi membangun relasi dan pengalaman yang berkelanjutan gitu. Ngomongin soal relasi, Glossier itu contoh yang menarik banget. Oh iya, Glossier. Emily Wise pendirinya itu kan justru bangun komunitas dulu lewat blog Into the Gloss. Itu sebelum produknya ada loh. Betul, komunitas dulu baru produk unik itu. Mereka benar-benar nyimak. Ada cerita Devin Maggie kan, mahasiswa yang kritik pilihan warna foundation mereka di Instagram. Iya, soal kurangnya varian untuk kulit gelap ya. Betul, Glossier bukannya defensif, malah diundang ke lab R&D mereka. Wow, serius, keren banget. Hasilnya, ya varian warna baru yang lebih inklusif. Itu bukti nyata mendendarkan banget kan? Dan ini sejalan banget sama apa yang dikatakan mantan Presiden Glossier Henry Davis di buku itu. Apa katanya? Bahwa bisnis direct to consumer atau DTC ini intinya bukan soal kanal distribusi yang lebih pendek. Bukan cuma soal motong jalur gitu ya? Bukan. Tapi soal koneksi. Akses langsung ke pelanggan, kemampuan buat dialog dua arah, itu aset terbesarnya. Coba bayangin kontrasnya. Dengan perusahaan besar gitu ya? Ya, perusahaan raksasa harus bayar mahal ke lembaga riset cuma buat, mencoba memahami siapa sih pelanggan mereka sebenarnya. Sementara DTC ini punya jalur langsung ya? Betul. Langsung ke pikiran dan hati konsumen, bisa dibilang gitu. Tapi, apakah membangun koneksi sedalam itu bisa terus dilakuinya kalau mereknya udah besar? Atau itu cuma efektif di awal-awal aja pas masih kayak kultus gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Tantangannya memang di situ. Gimana menjaga rasa kedekatan itu pas skala bisnisnya udah membesar? Nggak mudah pasti ya? Nggak mudah. Tapi prinsipnya ya tetap sama. Terus cari cara inovatif buat mendengar dan merespon. Dan ini nyambung nih ke Warby Parker. Oke, Warby Parker. Kacamata ya? Iya, mereka sadar kacamata itu secara produk bisa jadi mirip-mirip antar merek. Kualitas aja kadang nggak cukup jadi pembeda unik. Terus mereka fokus kemana dong? Ke pengalaman pelanggan kan? Mereka nggak cuma jual kacamata, tapi cara beli kacamata yang jauh lebih nyaman, lebih personal.
Ah, iya. Program home try-on sama virtual try-on itu ya? Betul. Dan itu terus mereka kembangin berdasarkan data dan masukan. Nggak berhenti di situ. Ada lagi. Mereka bahkan perhatiin aspek sosialnya. Gimana orang sering tanya pendapat temen di medsos, pakai foto pas lagi nyoba kacamata. Itu detail kecil, tapi penting buat mereka. Detail tapi relevan ya? Betul, dan home try-on itu bukan sekedar gimmick loh ya. Coba pikirin kompleksitas logistiknya. Iya juga ya. Kirim balik, lacak barang. Pengiriman, pengembalian, pelacakan inventaris buat 5 pasang kacamata per pelanggan, semua dikelola biar tetap profitable, hanya demi apa? Pengalaman coba di rumah yang superior. Usaha yang nggak main-main. Mereka juga nahan diri loh, gak buru-buru jual lensa progresif secara online. Padahal itu potensi duitnya besar kan? Kenapa ditahan? Karena pemasangannya terkenal rumit. Mereka nunggu sampai yakin bisa melakukannya dengan standar kualitas tinggi demi kepuasan pelanggan. Wah, itu komitmen ke pelanggan banget ya. Ini nunjukin komitmen yang melampaui sekedar transaksi jangka pendek. Itu langkah yang berani sih ya. Nunda potensi pendapatan besar demi jaga pengalaman pelanggan. Banyak perusahaan mungkin, nggak akan sesabar itu. Bisa jadi. Jadi ini negasin lagi ya, tema dari bab 7 tadi, menempatkan mata pada pelanggan dalam tiap keputusan bisnis. Persis. Mendengarkan, terus analisis data perilaku mereka, bangun koneksi emosional, dan terus-menerus tingkatkan pengalaman. Itulah kayaknya formula inti yang bikin merek-merek ini nggak cuma bertahan. Tapi bisa berkembang pesat ya, nantang raksasa. Iya, berkembang pesat menantang raksasa. Jadi apa nih intisari dari semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Kayaknya sangat jelas ya, di era sekarang ini, koneksi langsung dan pemahaman mendalam tentang pelanggan Yang dimungkinkan oleh data itu tadi ya? iya, oleh data dan kemauan buat mendengar, itu bukan lagi sekedar nice to have. Tapi udah jadi kunci absolut buat bersaing. Harus punya ya? Mereka mengubah landscape bisnis bukan cuma lewat harga atau fitur produk aja, tapi lewat kekuatan hubungan itu tadi. Betul. Ini juga ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting nih buat direnungkan. Apa tuh? Di dunia di mana data kita, data Anda sebagai konsumen, begitu mudah dikumpulkan oleh merek, gimana caranya Anda bisa memastikan data itu dipakai untuk benar-benar melayani kebutuhan Anda? Bukan cuma trik biar kita beli lebih banyak gitu ya? Nah, itu dia. Bukan sekedar taktik agar Anda membeli lebih banyak barang. Di mana sih garis tipis antara personalisasi yang ngebantu dengan pengawasan yang rasanya kok mengganggu ya? Jadi mikir ya. Iya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan.